Komponen kurikulum satuan pendidikan. Komponen KSP. Komponen kurikulum satuan pendidikan merupakan bagian utama yang secara berkala ditinjau untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Peninjauan ini biasanya dilakukan setiap 4-5 tahun sebagai upaya menjaga relevansi dan efektivitas proses pembelajaran. Melalui evaluasi tersebut, satuan pendidikan dapat melakukan penyempurnaan terhadap tujuan, isi, dan strategi pembelajaran agar tetap selaras dengan standar pendidikan nasional. Visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan merupakan arah dan landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Visi menggambarkan cita-cita dan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun misi dan tujuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Visi. Visi menggambarkan peran murid sebagai subjek utama dalam pencapaian tujuan jangka panjang satuan pendidikan, yang disusun berdasarkan hasil analisis karakteristik sekolah. Di dalamnya tercermin nilai-nilai dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pembelajaran agar murid mampu mewujudkan 8 dimensi profil lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan, atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak bagi PAUD. Misi. Misi menjelaskan cara satuan pendidikan mewujudkan visi tersebut. Pernyataan misi juga memuat nilai-nilai utama yang menjadi prioritas dan pedoman selama proses pelaksanaan pendidikan. Tujuan. Tujuan menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan, khususnya dampaknya terhadap perkembangan murid. Dalam tujuan tercermin kompetensi dan karakteristik khas lulusan yang sejalan dengan 8 dimensi profil lulusan, serta tahapan-tahapan penting yang berhubungan erat dengan misi. Untuk SMK, visi, misi, dan tujuan dirumuskan tidak hanya untuk lingkup satuan pendidikan, tetapi juga mencakup tujuan program keahlian. Pengorganisasian pembelajaran. Cara satuan pendidikan mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, serta cara mengelola pembelajaran untuk mendukung pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Pengorganisasian pembelajaran meliputi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran disusun untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Setiap kegiatan dirancang secara sistematis agar sesuai dengan jadwal dan beban belajar yang berlaku pada struktur kurikulum. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berlangsung efektif, terarah, dan mendukung pencapaian kompetensi secara menyeluruh. Kokurikuler. Kegiatan pembelajaran ini dirancang sebagai upaya untuk memperkuat, memperdalam, dan memperkaya pelaksanaan kegiatan intrakurikuler. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi secara lebih luas dan kontekstual. Selain itu, kegiatan ini juga berperan penting dalam menumbuhkan serta memperkuat karakter positif yang menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan. Ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan karakter bertujuan untuk memperluas dan mengoptimalkan potensi, bakat, serta minat murid. Melalui kegiatan ini, murid dilatih untuk mengembangkan kemampuan kepribadian, bekerja sama, dan membangun kemandirian dalam berbagai situasi. Seluruh proses tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan agar berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan pembentukan karakter yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan dua ruang lingkup utama, yaitu ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas. Pada tingkat satuan pendidikan, perencanaan berfokus pada pengembangan kurikulum secara menyeluruh agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Sementara itu, pada tingkat kelas, perencanaan diarahkan untuk mengatur strategi, metode, dan kegiatan belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan capaian pembelajaran yang diharapkan. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran memuat alur tujuan pembelajaran yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan intrakurikuler. Di dalamnya juga tercantum gambaran umum mengenai asesmen pembelajaran yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Selain itu, perencanaan ini mencakup tema-tema kegiatan kokurikuler yang dirancang untuk memperkuat dan memperkaya pengalaman belajar murid secara holistik. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas. Dokumen pembelajaran memuat berbagai bentuk perencanaan yang digunakan sebagai panduan dalam proses belajar mengajar. Bentuk perencanaan tersebut dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, modul ajar, atau format lain yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Melalui perencanaan yang terstruktur ini,
Kegiatan pembelajaran diharapkan berlangsung lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan capaian kompetensi yang ditetapkan. Kesimpulan. Kurikulum satuan pendidikan merupakan pedoman utama yang menuntun seluruh proses pembelajaran di sekolah dan harus ditinjau secara berkala setiap 4-5 tahun. Komponen-komponen utamanya mencakup karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, serta perencanaan pembelajaran. Implementasinya menekankan pentingnya keterpaduan antara kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk membentuk profil lulusan yang berkarakter, kompeten, dan mandiri. Selain itu, perencanaan pembelajaran baik di tingkat satuan pendidikan maupun kelas dirancang agar selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan peserta didik, sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif, terarah, dan berkelanjutan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami.